Assalamualaikum artinya adalah salam sejahtera artinya. Jadi salam keselamatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Assalamualaikum kum untuk kalian. Warahmatullah dan juga rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wabarakatuhu dan juga keberkahan semoga bagimu. Nah, sekarang ngerti kan? Itu Jujur artinya. banyak banget yang ngomong itu terus tapi nggak ngerti. Iya. Nah, sekarang ngerti kan? Itu Jujur artinya. banyak banget yang ngomong itu terus tapi nggak ngerti. Iya. Ya, benar. Nah, analoginya dia udah ngomongnya pakai hati, Iya. tapi pikirannya belum memahami. Betul. Berarti intinya dasarnya tuh bertanya. Bertanya. Makanya waktu itu gue ingat banget Ustaz Felix bilang kalau mau belajar Islam justru emang lu harus bertanya, menantang. Betul, tanya challenge. gitu. Di challenge justru. Sebenarnya kan makin banyak lu meragukan, makin banyak lu bisa memastikan. Nah, oh bagus itu. Nah, Sampai kan cocok Aku lihat loginya dia gini. buka chat GPT. Nggak, lu tau gak banyak yang komen kayak bedanya Islam dari lahir sama Islam mualaf. Sampai orang bilang kayak Islam mualaf tuh lebih paham karena dia memilih. Iya. Karena dia dari mualaf kan udah coba. Nah ini mungkin backgroundnya dulu ceritanya dari Ustaz Felix. Ya. Short story-nya dari mualaf dan kenapa akhirnya masuk ke Islam gitu. pertama-tama gini ya, kalau kita bicara antara dualisme pikiran dan perasaannya, aku menyadari perasaan tuh selalu punya satu sifat yang konstan. Dia selalu berubah-ubah. Itu perasaan tuh. Always changing. Dan gak pernah ada satu kayak standar yang dia tuh yang bisa dipegang. Itu gak ada perasaan. Itu yang pertama. Selalu berubah-ubah. Satu orang aja berubah-ubah. Yang kedua adalah berbeda-beda di antara satu orang dan orang yang lain. Sehingga kita nggak mungkin jadiin itu sebagai standar. Tapi kita perlu disclaimer dulu. In the end of this episode, teman-teman tidak akan mendapatkan satu impresi bahwa perasaan itu nggak penting. Perasaan itu penting banget, khususnya bagi perempuan. Tapi yang kita bahas di sini adalah dualisme antara pikiran dan perasaan. Ini posisinya di mana nih antara pikiran dan perasaan? Itu harus kita jelasin dulu ya. Perasaan itu mudah berubah. Dan justru sekarang, lu sadar nggak sih? Barat sekarang lagi mendewakan perasaan. Oh ya? Iya. Kenapa Sangat merasa mendewakan kayak perasaan. mendewakan perasaan? Karena mereka sekarang justru jatuh nggak mau mikir. Contohnya misalnya kasus misalnya LGBT, ya kan ya? Mereka bilang apa? Jangan ragu dengan perasaanmu. Kamu adalah apa yang kamu rasakan. Jadi di LGBT itu di Barat tuh cerita ada 3. Ada yang namanya gender, ada yang namanya ekspresi gender, ada yang namanya orientasi seksual. Ya kan ya? Contoh ya, gender itu adalah apa yang Anda lahir dengan genital Anda. Biologis. Itu tuh jenis biologis. kelamin. Jenis kelamin gitu ya, itu gender. Laki-laki itu perempuan, tapi tidak ekspresi gender. Karena ekspresi gender mereka bilang tergantung perasaanku. Sebenarnya gini, Stat. Kalau jenis kelamin itu udah Iya, fix. udah fix. Nah, itu seks sebenarnya kan. Betul. Ketika gender tuh bisa dipengaruhi dengan kondisi sosial ataupun perasaan. Nah, itu. Berarti seks habis itu gender gitu. Gender, Iya, ya, seks kalau mau gender. dipermudah. Oke. Dipermudah berarti ini perasaan nih mulai nih. Aku terlahir dengan mohon maaf punya burung, tapi aku nggak merasa bahwa aku laki-laki. Itu Aku gender. merasa bahwa aku perempuan. Nah, jadi mereka validate seluruh perasaan. Hasilnya pure chaos. Totally chaos. Kenapa? Karena semua orang bisa identifying themselves as apapun yang mereka mau kan gitu kan ya. Makanya yang lucu kan ada omku kan aku pernah cerita ya. Ya, pernah. Omku pernah cerita gini bahwa dia bilang pokoknya lu jangan deket-deket sama anak gue, lu jangan deket-deket gue, orang-orang kayak gini-gini. Kenapa? Karena aku bisa identifying myself as hunter, dia bilang gitu. Nah kalau jadi kalau aku identifying myself as hunter, lu deket gue tembak, gue nggak salah. Iya. Karena gue hunter. Karena di sini sudah ada yang mengidentify jadi apa? Jadi anjing sudah. Iya. Benar. Lu lihat nggak yang? Cewek ke toilet cowok ke toilet cewek, I identify kayak gitu. Lu keluar gitu kan. Gak bisa, gue ngerasanya gue ini. Nah, itu kalau udah dunia dan sistem bekerja berdasarkan perasaan. Nah itu di dalam Al-Quran juga ada teori nih. Ada teori pendidikan modern. Allah bilang begini. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya begini. Adalah Allah yang menurunkan Rasulnya Muhammad untuk mengajarkan kepada manusia tentang agama. Yang agamanya apa? Yatlu alaihim ayatihi dengan cara membacakan pada manusia ayat-ayatnya. Atau verses, atau lebih tepatnya sains. Ayat itu sains bukan verses. Membacakan sains atau tanda-tanda daripada Allah dan mensucikan mereka. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan mereka Alkitab dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Oke, kalau gitu kita lihat ya. Dari teori pendidikan modern ada tahapan-tahapan pembelajaran. Lu pasti udah bahas kayaknya sih. Yang pertama adalah kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu. Berarti tentang masalah kognitif nih, akal. Yang kedua adalah emosional. Dari tidak mau menjadi mau. Afektif. Yang ketiga adalah motoris atau action. Dari tidak bisa menjadi bisa. Berarti yang pertama dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mau menjadi mau. Dari tidak bisa menjadi bisa. Yang keempat adalah hikmah. Itu adalah behavioral. Jadi dia sudah kemudian masuk tidak tahu menjadi tahu. Dari kemudian tidak mau menjadi mau. Tidak bisa menjadi bisa. Behavioral.
Nah ini sesuai dengan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Nah itu kemudian di dalam Islam. Oke, berarti Islam sendiri udah mengatur gimana cara lu belajar gitu. Dari awal dengan akal. Itu di ayat mana itu? Surat Al-Jumu'ah. Dengan konteks Dengan konteks bahwasanya itu tugas Nabi. Mencerdaskan. meningkatkan taraf berpikir, Oke, benar. Itu. Kenapa ininya, sampai muncul step-stepnya. ayatnya itu jadi Iya. salah satu tugas paling beratnya Nabi? Karena memang di ayat selanjutnya dikatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum 4 tahapan ini dilaksanakan, maka mereka benar-benar sesatnya. Jadi masyarakat tuh hancur, chaos. Ketika kemudian ini tidak dilakukan step-step ini. Jadi artinya penting nggak emosi? Penting. Tapi setelah kamu work dengan akalmu itu. Baru kemudian kamu dengan emosimu kamu kuatkan itu. Nah dengan cara 4 ini kamu bisa membenahi masyarakat, membenahi peradaban. Berarti urutannya bener, gue bilang. IQ, EQ, SQ. Nggak sih sebenarnya nggak sih. Itu IQ kan sebenarnya cuma buat ukuran doang. Iya, Tapi belajar pengetahuan, berpikir, baru Iya. emosi dan lain-lain gitu. Betul. Jadi solusinya kayak gini, kalau cewek nih nggak bisa mengontrol emosi. Jangan langsung instan, oh gimana cara mengontrol emosi. Tapi lebih banyakin pengetahuannya dulu. Ya. Kayak ngertiin konteksnya, ngertiin tentang psikologi, ngertiin tentang how hormones work, gimana cara biologinya gitu. Tapi itu kalau mereka ngerti semua mereka nggak jadi cewek sih.